Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Serla Martiza Nurfitri dari kelas 10 MIA 2. Nah, pada materi kali ini, saya akan membahas tentang tumbuhan. Teman-teman tahu nggak sih ada berapa ciri-ciri umum tumbuhan? Simak video berikut ya. Yang pertama adalah eukariotik. Yang kedua, multiseluler. Yang ketiga, berklorofil. Yang keempat, autotrof. Dan yang terakhir, yang kelima, berdinding sel. Kandungannya selulosa. Nah, teman-teman, sudah jelas kan tentang ciri-ciri umum plante? Selain ciri-ciri umum plante, berdasarkan organ pokoknya, plante dibedakan kembali menjadi dua. Yang pertama, talophyta. Talophyta ini adalah kita sudah bisa menentukan mana yang termasuk akar, mana yang termasuk batang, dan mana yang termasuk daun. Dan yang kedua, cormophyta. Cormophyta ini adalah sudah jelas mana yang termasuk akar, mana yang termasuk batang, dan mana yang termasuk daun. Berdasarkan jaringan pengangkut, plante juga dibedakan atas dua. Yang pertama, Atarchaeophyta. Atarchaeophyta ini adalah belum mempunyai jaringan pengangkut, sedangkan Tracheophyta adalah tumbuhan yang sudah memiliki jaringan pengangkut. Selain itu, plante dibedakan atas 3 diviso. Yang pertama adalah tumbuhan lumut, yaitu Bryophyta. Dan yang kedua, tumbuhan paku, Petryophyta. Dan yang ketiga, tumbuhan berbiji, Spermatophyta. Karakteristik of Bryophyta atau lumut antara lain, yang pertama, peralihan antara tumbuhan bertalus dengan tumbuhan berkomus. Yang kedua, akar dikenal dengan istilah rhizoid. Dan yang ketiga, spora berkembang sebagai protonema. Sporagonium adalah badan penghasil spora dengan bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama, vaginula, selubung pangkal tangkai. Yang kedua, seta, tangkai sporagonium. Yang ketiga, sporagonium kotak spora. Dan yang keempat, kaliptra, tudung sporagium. Di bawahnya terdapat gigi pristum berfungsi mengatur keluarnya spora. Ini adalah siklus pergiliran keturunan tumbuhan lumut. Selain karakteristiknya, Bryophyta juga dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, kelas lumut hati. Dan yang kedua, kelas lumut tanduk. Dan yang ketiga, kelas lumut daun. Selain klasifikasi, kita juga akan mempelajari ciri-cirinya. Nah, yang pertama, kita akan mempelajari tentang ciri-ciri lumut hati. Yang pertama, berbentuk lembaran daun. Dan yang kedua, permukaan daun lebih hijau daripada bagian bawah. Dan yang ketiga, terdapat urat daun dan lembaran daun bercabang. Yang kedua, ciri-ciri dari lumut tanduk. Ciri-ciri dari lumut tanduk antara lain adalah yang pertama, bentuk tubuh seperti lumut hati, tetapi berbeda bentuk sporopitnya yang berbentuk kapsul. Dan yang kedua, memanjang yang tumbuh seperti tanduk. Selanjutnya, ciri-ciri lumut daun. Yang pertama, memiliki organ akar, batang, dan daun. Yang kedua, memiliki tulang tengah, terdiri dari satu atau beberapa lapis sel. Nah, tadi kan sudah kita mempelajari tentang karakteristik, klasifikasi, dan ciri-ciri. Sekarang, kita akan mempelajari apa sih manfaat lumut bagi kehidupan manusia. Yang pertama adalah sebagai vegetasi, perintis bersama lichenes. Yang kedua, menyerap air hujan. Yang ketiga, sebagai pupuk penyubur tanah. Yang keempat, mencegah erosi. Dan yang kelima, pengganti kapas. Nah, sekarang kita akan masuk ke ciri-ciri klasifikasi yang kedua, yaitu tumbuhan paku. Ciri-ciri tumbuhan paku adalah sebagai berikut. Yang pertama, termasuk tumbuhan kormus. Yang kedua,
memiliki pembuluh angkut xilem dan floem. Yang ketiga, berkembang biak dengan spora. Dan yang keempat, akar berupa akar serabut. Terima kasih. Klasifikasi tumbuhan paku ada 4. Yang pertama, paku purba. Paku purba ini tidak berdaun. Kalaupun berdaun, pasti daunnya kecil-kecil. Yang kedua, banyak hidup di zaman purba. Dan yang kedua, paku kawat. Paku kawat ini batangnya seperti kawat, daunnya kecil, tersusun spiral. Yang ketiga adalah Sphaenovita. Ciri-cirinya, daunnya kecil, terdapat di daratan tinggi, batangnya berbuku-buku. Dan yang keempat, Perotovita. Berdaun besar, Sporogonium pada sorofit. Sekarang kita masuk ke klasifikasi yang ketiga, yaitu Spermatofita. Ciri-ciri Spermatofita adalah sebagai berikut. 1. Sudah memiliki jaringan dan organ yang jelas. 2. Memiliki alat perkembangbiakan berupa biji. Dan 3. Biji dihasilkan oleh bunga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.